Meditasi adalah salah satu bentuk doa yang ditekankan dalam Gereja Katolik. Tradisi dan agama lain juga mengenal meditasi ini. Namun saya fokus pada meditasi khas dalam ajaran Gereja Katolik saja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam keheningan atau meditasi itu adalah saat yang paling bagus untuk seseorang masuk ke dalam batin terdalam untuk berdialog dengan Tuhan. Seluruh liturgi Gereja Katolik selalu mengutamakan aspek keheningan. Meditasi adalah sebuah metode doa yang membantu kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam keheningan dan bertumbuh lebih dekat kepadanya dengan rasa syukur dan cinta. Biarlah perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan, batu karangku dan penebusku. Mazmur bab 19 ayat 14. Meditasi merupakan doa dalam keheningan, tanpa kata terucap di bibir. Ia menggunakan pikiran, gerak rasa, dan kerinduan tentang misteri Kristus, sebagaimana dapat kita baca dan renungkan dari kitab suci maupun doa-doa liturgi lainnya. Tujuan meditasi ini adalah agar kita dapat semakin merenungkan iman kita, agar kita semakin mengenal dan bersatu dengan Tuhan, dan mengenali apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menanggapinya. Doa meditasi berarti berdiam di dalam Yesus dan membiarkan Yesus berdiam di dalam kita. Artinya terciptanya suasana keheningan batin dan pikiran ketika kita berdoa, sehingga kita mampu bersatu dengan Tuhan dan Tuhan pun bersatu dengan kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes bab 15 ayat 1-8. Kitab suci adalah sumber utama untuk doa meditasi. Bisa juga dibantu dengan musik instrumen untuk membantu kita agar lebih dalam untuk berdoa. Memilih teks kitab suci untuk dibaca, membiarkan teks itu berbicara dan memberikan pesan untuk kita. Kemudian, apa tanggapan kita akan amanat teks itu untuk kehidupan kita? Maka dalam doa meditasi, kita biarkan Tuhan berbicara leluasa untuk kita. Kita hanya sebagai murid dan hamba yang setia mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini tentu untuk mengimbangi karakter manusia yang setiap kali berdoa pada umumnya pakai konsep dan doanya pun panjang-panjang dengan segala macam wujud, lalu menempatkan Tuhan sebagai pendengar setia. Manfaat meditasi itu adalah melatih diri kita menjadi pribadi yang reflektif. Maksud tentang pribadi reflektif itu adalah orang yang berbicara sedikit tetapi sangat mendalam, mengena, dan efeknya itu besar bagi kehidupan orang lain. Meditasi juga dapat membentuk kita menjadi pribadi yang proaktif. Artinya ada kepekaan dan selalu berpikir positif, selalu membuat evaluasi pada diri sendiri, dan tidak gampang untuk mempersalahkan. Tentu lawannya adalah pribadi reaktif. Meditasi juga tentu membantu kita untuk menjadi pendengar yang baik, teliti, dan selalu bersyukur atas kehidupan yang kita jalani ini. Meditasi membentuk diri kita menjadi pribadi yang sabar, tidak gampang terprovokasi, membantu kita menjadi pribadi yang suka mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan, dan menghindarkan kita menjadi pribadi yang selalu menciptakan persoalan. Meditasi membentuk kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan terus-menerus bertobat. Saya memiliki sebuah keyakinan yang kuat
bahwa berkat doa meditasi inilah sangat membantu orang-orang atau umat Katolik itu untuk menyingkapi persoalan yang mereka hadapi. Kebanyakan orang Katolik itu tidak gampang terprovokasi oleh oknum-oknum yang selalu cari persoalan dengan gereja Katolik. Contoh di Indonesia, ketika umat Katolik berdoa, kadang dibubarkan, rumah ibadatnya kadang dibakar, ajaran dan kitab sucinya sering dihina. Namun kebanyakan umat Katolik tetap tenang. Malahan pada umumnya mereka berdoa begini, "Ya Tuhan, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Atau peristiwa yang dialami oleh Santo Paus Yohanes Paulus II ketika dia ditembak oleh Mehmet Ali Atca. Beliau mengunjungi Mehmet di penjara dan berdoa untuk dia. Tentu saja contoh seperti ini tidak mudah dilakukan oleh manusia pada umumnya. Hanya orang yang mempunyai kedalaman batin yang mampu melakukan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita gunakan waktu kita untuk berdoa meditasi. Sebab doa meditasi itu satu sisi membuat kita membangun relasi erat dengan Tuhan, tetapi di sisi lain juga membentuk mental dan karakter pribadi kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.